Bab 725, Hailey, aku tidak akan salahkan Jordan lagi. Jordan, aku mencintaimu. Hailey menyatakan cintanya pada Jordan. Meski Jordan sudah melihat pemandangan ini dalam penglihatannya, dia masih sangat gugup. Dia tidak tahu pasti nama siapa yang akhirnya akan disebutkan Hailey. Oleh karena itu, saat Hailey mengatakan hal tersebut, Jordan masih kaget dan terharu. Ini bukan pengakuan sederhana. Ketika Hailey menyebut nama Jordan, itu berarti dia kemungkinan besar akan dihukum oleh Park Chan-yang. Hailey adalah wanita yang lemah tetapi dia tidak takut pada Park Chan-yang dan menentang keinginannya. Tidak mudah bagiku untuk menyelamatkan hubungan kami. Bagaimana saya bisa menghancurkannya dengan tangan saya sendiri? Setelah mengatakan ini, Hailey menerkam Jordan dan menciumnya. Sementara itu, Park Chan-yang dan dua lainnya benar-benar tercengang, terutama Park Chan-yang. Brengsek, pelacur sialan ini berani tidak mematuhi perintahku. Apa dia tidak ingin hidup? Park Chan-yang berharap dia bisa membunuh Hailey sekarang juga. Adapun geng Weilun dan Miyamoto Masaki, selain sedikit terkejut dan kecewa, mereka juga terhibur dengan ekspresi Park Chan-yang. Agak mengecewakan mereka tidak bisa melihat Jordan dipermalukan, tetapi itu bukan masalah besar bagi mereka. Tidak masalah bagi mereka berdua jika Hailey menyebut nama Tyler atau Jordan. Tapi segalanya sangat berbeda untuk Park Chan-yang. Park Chan-yang dan Jordan baru saja bertaruh. Jika Hailey tidak menyebut nama Tyler, Park Chan-yang harus mengadakan konferensi video dengan keluarga rahasia lainnya dan bersujud ke Jordan di depan semua orang. Dengan taruhan yang begitu tinggi, Park Chan-yang tidak boleh kalah. Saat ini, di depan lengkungan bunga, Hailey berinisiatif untuk mencium Jordan tetapi dia menolaknya. Dia setuju untuk menikahi Hailey, tetapi itu tidak berarti dia benar-benar ingin bersamanya seperti sebelumnya. Park Chan-yang tiba-tiba berdiri dari kursinya dan berteriak, "Hailey, kamu turun ke sini. Anda masih memiliki pipi untuk mencium Jordan. Apa aku mengizinkanmu untuk menciumnya?" Park Chan-yang ingin melihat Hailey mempermalukan Jordan, bukan melihatnya dan Jordan saling mencintai. Dia benci melihat Jordan bahagia. Saat ini, Jordan yang tadinya ingin mendorong Hailey menjauh, langsung merasa memberontak saat mendengar perkataan Park Chan-yang. Park Chan-yang, kamu bajingan. Karena kamu tidak ingin melihatku mencium Hailey, maka aku akan sengaja menciumnya. Karena itu, Jordan tidak mendorong Hailey menjauh. Sebaliknya, dia menciumnya di depan lengkungan bunga. Jordan suka melakukan hal-hal seperti itu. Dia suka menggunakan metode ini untuk memperburuk orang lain. Sebelumnya, di pernikahan Victoria dan Russell, Jordan sempat mencuri perhatian. Dia telah memberi Victoria ciuman yang dalam di depan Russell. Russell hampir meledak karena marah. Benar saja, Park Chan-yang sangat marah. Melihat Jordan dan Hailey tidak mematuhi perintahnya, dia menghentakkan kakinya dengan marah. Sial, jalang, sial, aku menyuruhmu berhenti, apa kau tidak mendengarku? Berhenti, berhenti. Namun, Jordan dan Hailey mengabaikan Park Chan-yang. Jordan melakukannya dengan sengaja, sementara Hailey sangat ingin mencium Jordan, jadi dia mengabaikan Park Chan-yang. Sebagai bupati keluarga Stele, Park Chan-yang merasa sangat malu karena Jordan dan istrinya mengabaikan perintahnya. Geng Weilun juga berdiri. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku dan mengejek Park Chan-yang. Chan-yang, kamu adalah salah satu bupati dari keluarga Stele, tapi Jordan dan istrinya mengabaikanmu. Kamu telah mempermalukan keluarga Park, haha. Park Chan-yang merasa malu dan geram. Dia berteriak pada Jordan, Jordan. Dasar bodoh, sampah. Anda sebenarnya rela mencium wanita yang selingkuh. Apakah kamu tidak merasa jijik? Hailey, si jalang itu, pernah mencium Tyler sebelumnya. Bagaimana kamu bisa menciumnya? Jordan sangat marah. Tidak ada yang berani mengatakan hal seperti itu padanya. Menjauh, dia melepas cincin kawinnya dan melemparkannya dengan akurat ke mulut Park Chan-yang. Suara mendesing. Cincin itu mengiris bibir Park Chan-yang seperti pisau tajam. Darah segera mengalir dari bibirnya. Arg, guru, bagaimana kabarmu? Bawahan Park Chan-yang juga ketakutan. Jordan berkata kepada Park Chan-yang, Park Chan-yang, kamu mencari kematian. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu padaku di hari pernikahanku. Siapa kamu untuk mempermalukanku? Jordan tidak tahan lagi. Pria manapun akan marah setelah mendengar kata-kata jelek seperti itu. Saat keluarga Camden melihat ini, mereka merasa sangat bahagia. Sylvie berkata,
Kerja bagus, Jordan. Anda dan Hailey sangat dekat sekarang. Apa yang dikatakan orang ini? Itu menjijikkan. Drew juga kagum. Jordan terlalu ganas. Dia berani memukul anggota keluarga Park. Ketika Park Chan-yang menyentuh bibirnya, dia menyadari bahwa Jordan telah membuatnya berdarah. Dia sangat marah. Teman-teman, potong anggota tubuh dan kepala Jordan. Tendang kepalanya ke arahku. Ya, bawahan Park Chan-yang segera bergegas menuju Jordan. Ah, Hubi, ayo pergi. Hailey berteriak ketakutan dan meraih lengan Jordan. Namun, Jordan mendorongnya ke belakang, tidak berpikir untuk melarikan diri sama sekali. Dia telah meminum obat penambah kekuatan dari keluarga Miyamoto dan menyerang bawahan Park Chan-yang. Dengan obat ini, kekuatan Jordan meningkat pesat. Bukan masalah baginya untuk berurusan dengan beberapa pengawal. Bang, 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 bawahan Park Chan-yang jatuh satu demi satu. Saat Miyamoto Masaki melihat ini, dia sangat marah. Sialan, beraninya kamu menggunakan obat keluarga kami untuk memukuli orang dari keluarga rahasia lainnya. Miyamoto Masaki berkata, Chan-yang, jangan khawatir. Aku akan menghadapinya sendiri. Jordan tetap menghina saat melihat Miyamoto Masaki berjalan mendekat. Keduanya telah minum obat, yang akan meningkatkan kekuatan mereka sebanding dengan kekuatan mereka yang sebenarnya. Dan kekuatan Jordan yang sebenarnya jauh melampaui Miyamoto Masaki. Sampah, makan pukulanku. Miyamoto Masaki melontarkan pukulan berat. Jordan sama sekali tidak takut. Dia juga melemparkan pukulan ke Miyamoto Masaki. Tinju mereka bertemu. Jordan mengira dia bisa dengan mudah memenangkan Miyamoto Masaki, seperti terakhir kali mereka bertarung. Namun, kekuatan Miyamoto Masaki saat ini tampaknya jauh di atas kekuatan Jordan. Aduh, Jordan mundur 2 langkah dan mau tidak mau menjabat tangannya. Dia merasakan sakit di tangan kanannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami minum obat yang sama. Mengapa kamu lebih kuat dariku? Jordan sangat bingung. Miyamoto Masaki tertawa. Bodoh, itu karena keluargaku telah meningkatkan obatnya. Sejak kami mengetahui tentang Dragon, kami secara khusus meningkatkan obat kami selama 2 minggu terakhir untuk menghadapinya. Obat yang saya minum jauh lebih kuat daripada yang Anda minum. Jordan, kamu bukan lagi tandinganku. Bab 726, Tsunami akan datang. Jordan tidak menyangka keluarga Miyamoto akan mengembangkan obat lain yang bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Hasilnya, kekuatan Miyamoto Masaki kini melampaui kekuatan Jordan. Miyamoto Masaki penuh percaya diri. Dia benar-benar ingin mengalahkan Jordan dengan tinjunya sendiri untuk menghapus penghinaannya dari sebelumnya. Dia berlari menuju Jordan lagi. Jordan ingin mengandalkan ketangkasan dan pertahanannya untuk menghindar dan tidak melawannya secara langsung. Namun, kali ini, dia menyadari bahwa itu tidak mudah. Sangat cepat. Sebelum Jordan sempat mengelak, Miyamoto Masaki menendangnya. Jordan mengulurkan tangan untuk memblokir tetapi masih didorong beberapa langkah ke belakang. Hahaha, Masaki, kamu terlalu keren. Kalahkan Jordan, sampah itu. Pukul dia sampai mati. Park Chan yang sangat senang melihat Miyamoto Masaki mendominasi Jordan. Bunuh Jordan *start itu untukku. Aku akan pergi memberi pelajaran pada Hailey itu. Dengan itu, Park Chan yang berjalan ke arah Hailey dengan marah dan berkata dengan galak, Hailey, kamu beraninya kamu tidak mematuhi perintahku. Aku akan menghancurkan wajahmu hari ini. Park Chan yang sangat kejam sehingga sangat mungkin dia akan mengalahkan Hailey sampai mati hari ini. Ketika keluarga Camden melihat ini, mereka secara alami panik. Sylvie adalah orang pertama yang berlari untuk melindungi Hailey. Dia berdiri di depan Hailey dan berkata, jangan sakiti putriku. Memukul. Park Chan yang menamparkan wajah Sylvie, dan dia jatuh ke tanah saat dia mengamuk padanya. Kamu wanita tua, kamu menjadi sangat muda setelah meminum obat keluargaku. Alih-alih mengunjungi tempat tidur saya di malam hari untuk berterima kasih kepada saya, Anda berani mencoba dan menghentikan saya. Putrimu tidak mematuhiku. Nasib siapapun yang tidak mematuhi saya adalah kematian. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Teman-teman, tangkap setiap anggota keluarga Camden. Bawahan Park Chan yang segera menangkap Camdens. Mereka meratap saat mereka dipaksa berlutut. Jordan sangat marah dengan pemandangan itu. Meskipun dia tidak menyukai Camdens, dia menikahi Hailey hari ini. Mereka adalah mertuanya. Serangan terhadap Camdens seperti serangan terhadap Jordan sendiri. Namun,
Dia bahkan tidak bisa berurusan dengan Miyamoto Masaki. Dragon tidak ada, jadi dia tidak punya waktu untuk membantu Hailey dan keluarganya. Saya mendapatkannya. Jordan ingat bahwa kemampuan prediksinya sekarang ditingkatkan. Dia bisa menggunakan kemampuan ini untuk menemukan cara untuk menyelesaikan kesulitannya saat ini. Jordan langsung fokus. Ledakan. Di saat-saat kritis seperti ini, kemampuan prediksinya sangat efektif. Hampir seketika, sebuah gambaran muncul di benak Jordan. Jordan terkejut dengan penglihatannya. Tsunami setinggi lebih dari 10 meter muncul di depan Yordania. Tidak hanya sangat tinggi, tetapi juga sangat cepat. Itu membanjiri semua bangunan hampir seketika. Tsunami. Akan ada tsunami di sini nanti. Jordan menyadari bahwa tsunami besar akan menimpa Pulau Sunyi di Maladewa ini. Meskipun keluarga rahasia memiliki teknologi yang sangat maju, tampaknya mereka masih kurang dalam aspek bencana alam. Tidak ada yang bisa menghentikan datangnya tsunami. Nyatanya, salah satu dari mereka bisa mati di sini. Peluang. Ini adalah kesempatanku untuk membunuh ketiga B asteris jingan ini. Jordan diliputi emosi. Keluarganya telah jatuh dari kasih karunia dan telah menjadi boneka dari 6 keluarga. Bawahannya dikejar dan harus bersembunyi daripada melawan musuhnya secara langsung. Jika dia tidak ingin dipermalukan dan dibunuh oleh Park Chan-yang dan dua lainnya, dia hanya bisa memanfaatkan alam. Tsunami. Dalam bencana tsunami terakhir, lebih dari 200.000 orang tewas. Kali ini, saya khawatir hanya akan ada lebih banyak. Mengapa Park Chan-yang tidak bisa masuk dalam daftar kematian? Miyamoto Masaki, Geng Weilun, merekalah yang pantas mati. Bang! Jordan terus melawan Miyamoto Masaki dengan insting sambil memikirkan hal ini. Kekuatan Miyamoto Masaki saat ini berada di atas kekuatan Jordan. Dia tidak bisa menang bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, apalagi jika dia terganggu. Akibatnya, Jordan mengalami pukulan dari Miyamoto Masaki. Hahaha, sampah. Aku bisa memukulmu semudah aku memukul anjing. Miyamoto Masaki menjadi sombong. Park Chan-yang juga tertawa. Masaki, kamu bertarung dengan sangat indah. Terus berjuang. Bunuh bajingan itu, Jordan. Namun, pada saat ini, Jordan berdiri terpaku di tanah. Dia berhenti berkelahi dan malah tertawa. Miyamoto Masaki dan Park Chan-yang tercengang dengan tindakan aneh Jordan yang tiba-tiba. Jordan, apa yang kamu tertawakan? Miyamoto Masaki dan Park Chan-yang bertanya pada saat bersamaan. Jordan memandang Park Chan-yang. Park Chan-yang, taktik pengalih perhatianmu berhasil. Keluarga Park memang yang paling tidak tahu malu dan pengecut dari 8 keluarga rahasia. Pantas saja orang-orang mengatakan bahwa seluruh keluargamu terdiri dari tikus-tikus yang pemalu dan kotor. Apa? Park Chan-yang langsung marah. Keluarganya sangat menghargai kebersihan dan ketampanan. Beraninya Jordan mengatakan mereka tikus kotor. Dia benci mendengar orang mengatakan hal seperti itu. Park Chan-yang berkata dengan marah, "Bastard, kamu tikus kotor." Pengalihan apa? Bagaimana saya tikus yang kotor? Jordan mendengus. Berhenti berpura-pura. Apakah Anda lupa taruhan kami sebelumnya? Jika Hailey tidak menyebutkan nama Tyler, saya menang dan Anda kalah. Jika kalah, Anda harus mengadakan konferensi video dengan keluarga rahasia lainnya. Anda harus bersujud kepada saya dan memanggil saya guru. Huff, sekarang kamu telah kalah. Kamu segera mencoba untuk membunuhku sehingga kamu tidak harus memenuhi janjimu. Heh, kamu bisa membunuhku, tapi sebelum itu, kamu harus memenuhi taruhan dan melakukan apa yang kamu janjikan. Kalau tidak, kamu bukan laki-laki. Jordan meramalkan bahwa tsunami besar akan segera tiba. Dia harus mengulur waktu dan memikirkan cara untuk membiarkan Park Chan-yang dan dua lainnya tinggal di daerah ini sehingga mereka akan tenggelam dalam tsunami. Seperti yang diharapkan, Park Chan-yang terlihat sedikit malu. B** start, kamu budak anjing. Apa hakmu untuk membuatku berlutut? Namun, yang mengejutkannya, Geng Weilun berdiri dan berkata, Chan-yang, kamu tidak bisa mengatakan itu. Baru saja, Anda menyetujui taruhan dengan Jordan. Sebagai anggota dari 7 keluarga rahasia, bagaimana Anda bisa mengingkari kata-kata Anda? Park Chan-yang menatapnya tanpa daya. Weilun, kamu tidak akan membuatku berlutut ke Jordan, kan? Bukankah itu akan menjadi penghinaan bagi semua keluarga? Geng Weilun menanggapi, tidak, kamu salah. Jika Anda berlutut padanya, itu akan menghina reputasi keluarga Park Anda sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga lain.
Sebagai salah satu bupati dan sebagai saksi taruhan Anda, saya memiliki wewenang untuk membiarkan Jordan menerima perlakuan yang adil sebelum dia meninggal. Chan Yang, kamu harus berlutut di hadapan Jordan. Sebenarnya, geng Weilun selalu memandang rendah Park Chan Yang. Mereka bukan teman sejati, jadi dia sangat senang melihat Park Chan Yang mempermalukan dirinya sendiri. Melihat hal tersebut, Park Chan Yang menatap Miyamoto Masaki. Sobat, bagaimana menurutmu? Miyamoto Masaki berada dalam dilema. Setelah sekian lama, dia berkata, "Yah, apa yang dikatakan Weilun masuk akal. Karena Anda setuju dengan taruhan itu, Anda harus menghormatinya." Bab 727, buat Park Chan Yang berlutut. Ekspresi Park Chan Yang sangat jelek. Dia tidak pernah begitu malu dalam hidupnya. Jika bukan karena geng Weilun dan Miyamoto Masaki, dia pasti akan mengingkari kata-katanya. Bagaimana dia bisa berlutut ke Jordan? Dan di depan keluarga besar lainnya. Sial, mengapa Jordan begitu percaya diri pada Hailey? Bagaimana dia tahu bahwa dia pasti akan menyebutkan namanya? Dengan situasi Jordan saat ini, Hailey seharusnya lebih takut padaku. Park Chan Yang terus ragu dan menolak berbicara. Jordan berkata, "Park Chan Yang, aku tahu kamu tidak punya nyali untuk memenuhi janjimu. Anda tidak bisa kehilangan muka. Tidak apa-apa jika Anda tidak bersujud kepada saya, tetapi Anda harus keluar dari tempat pernikahan saya sekarang. Dan Anda tidak diizinkan melecehkan saya dan keluarga saya di masa depan." Jordan adalah musuh bebuyutan Park Chan Yang. Bagaimana bisa Park Chan Yang melepaskannya? Park Chan Yang berkata dengan marah, "Sialan kamu, Jordan. Itu hanya sebuah kowtow. Ini akan berakhir dalam sekejap mata. Tidak ada yang tidak berani saya lakukan. Baiklah, saya akan melakukan apa yang Anda inginkan dan bersujud kepada Anda. Tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa setelah bersujud kepada Anda, saya akan membunuh Anda dan istri Anda. Dan sebelum aku membunuhmu, aku akan bermain dengan Hailey kecil di depanmu dulu." Jordan sangat membenci Park Chan Yang sehingga dia ingin membunuhnya sekarang. Namun, dia tahu bahwa semuanya berjalan sesuai rencananya. Park Chan Yang ingin membunuh dan mempermalukannya. Tidak semudah itu. Jordan tersenyum. "Baiklah, karena kamu bersedia memenuhi janjimu, mari hentikan omong kosong itu. Segera adakan konferensi video keluarga dan bersujudlah kepada saya dan panggil saya guru." Park Chan Yang berkata, "Saya tidak berhak meminta konferensi video dengan keluarga lain. Hanya kepala keluarga, ayah saya, yang berhak melakukan ini. Sebagai salah satu dari 8 keluarga, Anda harus tahu ini. Aku akan bersujud padamu sekarang." Itu dia. Setelah mengatakan ini, Park Chan Yang hendak berlutut, tetapi Jordan buru-buru menyela, "Tidak. Anda harus bersujud kepada saya di depan keluarga lain. Ini yang kita sepakati sebelumnya. Anda dapat menelepon ayah Anda dan memintanya untuk mengadakan konferensi video." Park Chan Yang berkata dengan marah, "Start. Apa yang harus saya katakan kepada ayah saya? Saya ingin mengadakan konferensi video untuk bersujud kepada Anda. Dia akan memukuliku sampai mati." Jordan mencibir, "Itu masalahmu. Apapun yang terjadi, Anda harus melakukan apa yang Anda janjikan." Sial, Park Chan Yang sangat marah, tetapi dia tidak punya pilihan dan harus menelepon ayahnya. "Halo ayah. Chan Yang, apakah kamu pergi ke Maladewa? Cuaca di sana tidak bagus. Jangan tinggal di sana terlalu lama. Kembalilah lebih awal." "Ya, aku mengerti, ayah. Aku menelepon untuk bertanya tentang sesuatu. Saya ingin mengadakan konferensi video dengan semua keluarga rahasia lainnya." "Apa? Konferensi video dengan semua keluarga rahasia lainnya? Apa yang harus Anda katakan kepada mereka?" Bagaimana Park Chan Yang bisa mengatakan yang sebenarnya? Ayahnya akan menjadi gila jika dia tahu. Park Chan Yang tergagap, tidak tahu harus berkata apa. Saat itu, geng Weilun mengambil alih telepon. "Paman Park, ini geng Weilun." Park Sang-jun sangat senang. "Ah, ini Weilun. Jadi kau dengan anakku. Hah, bagus sekali. Kalian kaum muda harus memiliki banyak kesamaan. Saya sudah memberitahu nyonya geng Weilun bahwa keluarga kita bisa lebih sering berkumpul." Geng Weilun berkata, "Kami memiliki sesuatu yang perlu kami diskusikan dalam konferensi video dengan keluarga. Tolong panggil satu. Jika menurutmu itu bukan ide yang bagus, aku akan meminta ibuku untuk memanggilnya." Sekarang geng Weilun yang meminta konferensi video, Park Sang-jun tidak menanyakan alasannya lagi. Dia langsung mengiyakan. "Tidak perlu,
Tidak perlu. Tidak perlu menyusahkan Nyonya Geng. Saya akan menelepon untuk konferensi video sekarang. Segera, Park Sang-jun mengatur konferensi video. Ada total 8 layar video, termasuk pihak Park Chan-yang, tetapi tidak ada perwakilan Stele. Jordan sangat ingin Jesse melihat apa yang akan terjadi selanjutnya, jadi dia bertanya, bagaimana keluarga Stele bisa absen dari pertemuan 8 keluarga besar. Park Chan-yang membalas, start, keluargamu hanyalah boneka kami. Apa hak Steles untuk berpartisipasi dalam konferensi video ini? Sebaliknya, Geng Weilun sangat membantu. Bu, tolong undang Jesse untuk bergabung. Nyonya Geng mengangguk. Tidak masalah. Di konferensi tersebut, Lota melihat 2 layar milik keluarga Park. Salah satunya dari Park Sang-jun, dan yang lainnya dari Park Chan-yang. Di pihak Park Chan-yang, ada juga Miyamoto Masaki dan Geng Weilun. Yang terpenting, ada Jordan. Yordania. Lota sangat senang melihatnya. Ketika Jordan melihat Lota, dia tersenyum dan mengangguk. Lota masih secantik dulu. Di depan orang lain, dia adalah kepala keluarga yang bermartabat, tetapi di depan Jordan, dia bersikap seperti gadis kecil yang lucu. Lota berkata, Jordan, aku tahu hari ini adalah hari pernikahanmu. Maaf aku tidak bisa menghadiri pernikahanmu. Jordan menjawab, tidak apa-apa, Lota. Untung kau tidak datang. Ketika Park Chan-yang mendengar ini, dia pikir Jordan bermaksud bahwa itu adalah hal yang baik sehingga Lota tidak perlu melihat Park Chan-yang dipermalukan dan Jordan dibunuh. Namun kenyataannya, Jordan senang Lota tidak datang atau hidupnya mungkin dalam bahaya nanti. Segera, Jesse bergabung dengan konferensi video. Sejak Park Sang-jun meminta pertemuan ini, dia berbicara lebih dulu. Semuanya, kami tiba-tiba mengadakan konferensi video hari ini karena putra saya, Park Chan-yang, memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan kepada semua orang. Sekarang dia bersama Miyamoto Masaki dan Geng Weilun. Dugaan saya adalah bahwa anak itu ingin mengeksekusi anak nakal Jordan yang sembrono itu. Park Sang-jun menebak bahwa Park Chan-yang berencana untuk membunuh Jordan, itu sebabnya dia tiba-tiba meminta untuk mengadakan konferensi video. Ketika Lota mendengar ini, dia langsung berteriak, tidak. Park Chan-yang, bukankah Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan membiarkan Jordan hidup? Kenapa kau masih mengejarnya? Saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Jordan. Nyonya Geng juga mengerutkan kening. Kalian anak-anak, tidak ada habisnya dendam kecil kalian. Bukannya salah satu dari kalian membunuh orang tua yang lain. Mengapa Anda masih berpegang teguh pada skor masa lalu? Jesse buru-buru memohon belas kasihan. Park Chan-yang. Tuan Park Chan-yang, saya harap Anda bisa membiarkan saudara saya pergi. Jesse kemudian menoleh ke Jordan. Jordan, apa yang kamu lakukan untuk memprovokasi Tuan Park Chan-yang lagi? Berlututlah dan segera minta maaf padanya. Mohon pengampunannya. Jika kau terus mengadili kematian seperti ini, aku tidak akan bisa melindungimu. Ketika kamu mati dan melihat kakek di akhirat, jangan salahkan aku karena tidak menjadi saudara yang baik. Jordan menatap Jesse. Jesse, aku tidak sadarkan diri selama setengah bulan dan hal pertama yang kamu katakan kepadaku adalah memintaku untuk berlutut di depan orang lain. Jesse berkata, tentu saja. Jika Anda tidak berlutut di depan Park Chan-yang, apakah Anda berharap dia berlutut kepada Anda? Anda melamun sepanjang waktu. Kakek mengklaim bahwa Anda adalah orang yang paling cakap di keluarga Stele. Tapi bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan saya? Kemampuan sial apa yang kamu miliki? Petik 2. Bab 728, mengejutkan keluarga hebat. Jesse adalah saudara laki-laki Jordan, tetapi satu-satunya bantuan yang bisa dia berikan kepada Jordan adalah menuntut agar dia berlutut di depan Park Chan-yang dan bertindak seperti anjing di depan keluarga lain. Dia tidak tahu siapa yang akan berlutut selanjutnya. Park Sang-jun juga tertawa. Jordan, kakakmu benar. Jika Anda bersujud kepada putra saya dan mengakui kesalahan Anda sekarang, dia mungkin akan membiarkan Anda hidup dan tidak membunuh Anda. Menghadapi ejekan dan penghinaan dari berbagai keluarga, Jordan memandang Park Chan-yang. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan lakukan apa yang kamu janjikan. Ekspresi Park Chan-yang jelek, tetapi dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Mendapatkan giginya, dia berlutut di depan Jordan, ketika keluarga rahasia lainnya menyaksikan. Dia juga berteriak, Guru. Semua orang di konferensi video sangat terkejut sampai rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Ketua Rong berkata, oh, sial,
Apa yang baru saja saya lihat? Park Chan-yang berlutut di depan Jordan dan bahkan mengakuinya sebagai tuannya. Bukankah Park Chan-yang berencana untuk membunuh Jordan? Nyonya Geng terkekeh. Wow, Jordan benar-benar pria yang penuh kejutan. Siapa yang mengira bahwa dalam keadaan seperti ini, bahkan ketika kakak laki-lakinya harus membungkuk dengan hormat kepada Park Chan-yang, Jordan dapat membuat Park Chan-yang berlutut padanya. Miyamoto Chujiro berkata, ya ampun, AS memang kuat. Tidak heran mereka adalah salah satu kekuatan besar dunia. Lota memegangi mulutnya saat dia tersentak kagum. Yordania. Semua orang dari keluarga rahasia terkejut. Mereka sekarang memiliki rasa hormat yang diperbarui untuk Jordan dan keluarga Stele. Tanpa diduga, Jordan mendapatkan kembali martabat yang hilang dari Jesse. Jesse tertegun. Dia tidak tahu mengapa Park Chan yang berlutut di depan Jordan. Sementara itu, Park Sang-jun sangat marah. Dia berteriak, Park Chan-yang, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa Anda berlutut ke Jordan yang rendah itu dan memanggilnya Tuan? Anda memalukan bagi keluarga Park. Bagaimana kita bisa menghadapi keluarga lain sekarang? Jordan melihat wajah-wajah terkejut dari berbagai keluarga dalam video tersebut dan merasa sangat bahagia. Dia menyatakan dengan bangga, dengarkan baik-baik, tidak peduli siapa itu, siapapun yang memprovokasi saya dan keluarga Stele akan berakhir seperti ini. Berbunyi. Begitu Jordan selesai berbicara, Park Chan yang mematikan videonya. Dia tidak ingin Jordan terus menyombongkan diri di depan keluarga lain. Pada titik ini, Park Chan yang sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia bangkit dari tanah dan mengambil pistol dari bawahannya, mengarahkannya ke Jordan dan Hailey. Yordania, Hailey, Anda binatang. Anda membuat saya menderita penghinaan seperti hari ini. Aku akan membunuhmu sekarang. Aku akan mengirimmu ke neraka. Park Chan yang sangat gelisah dan bisa menembak kapan saja. Namun, pada saat ini, Miyamoto Masaki melangkah maju dan menasihati. Chan Yang, jangan gegabah. Membunuh mereka secara langsung seperti ini, bukankah Anda akan terlalu meremehkan mereka? Hailey adalah kecantikan yang langka. Mengapa kita tidak bermain dengan ini dulu? Miyamoto Masaki sudah lama bernafsu pada Hailey, jadi dia tidak ingin Park Chan yang membunuhnya. Jika dia ingin membunuhnya, dia harus melakukannya setelah mereka bersenang-senang dengannya terlebih dahulu. Melirik Hailey, yang mengenakan gaun pengantin, Park Chan yang dalam hati mempertimbangkan sosok dan wajahnya. Memang dia adalah pemandangan yang menggoda. Dia meletakkan senjatanya dan berkata kepada Jordan, baiklah, aku akan bermain dengan istri barumu di depanmu. Aku akan cuckold Anda terlebih dahulu sebelum mengirim Anda ke neraka. Hahaha. Jordan mengerutkan kening saat dia mempertimbangkan bagaimana menghadapi situasi saat ini. Tsunami akan segera datang. Saya harus menyimpannya di pantai. Jordan tiba-tiba berkata, Park Chan Yang, aku tahu aku telah mempermalukanmu hari ini. Hanya satu dari kita yang bisa meninggalkan pulau ini hidup-hidup hari ini. Jika Anda ingin membunuh saya tidak akan menolak. Tapi sebelum aku mati, aku punya keinginan. Saya harap Anda bisa membiarkan saya menyelesaikannya. Park Chan yang baru saja berlutut di depan Jordan di depan keluarga besar lainnya. Dia benar-benar dipermalukan sehingga dia membalas. Aku tidak peduli dengan keinginan apapun yang kamu miliki. Namun, Geng Weilun angkat bicara saat ini. Saya ingin tahu apa harapan terakhir Jordan. Jordan, meskipun saya tidak terlalu menyukai Anda memang salah satu orang barat paling terhormat yang pernah saya temui. Anda bisa dianggap sebagai pahlawan. Saya ingin tahu apa yang diinginkan pria seperti Anda sebelum Anda mati. Miyamoto Masaki juga mengangguk. Ya, saya juga ingin tahu apa yang ingin dilakukan Jordan. Dia bahkan tidak takut mati. Itu pasti sesuatu yang sangat penting dan mulia. Park Chan yang mengalah. Baiklah, apa keinginanmu? Jordan berkata, hari ini adalah hari pernikahanku dengan Hailey. Saya harap Anda bisa memberi kami upacara pernikahan yang lengkap. Park Chan yang mengerutkan kening. Kamu telah bertukar cincin dan mengucapkan sumpahmu. Upacara pernikahan sudah berakhir. Bukankah itu cukup lengkap? Jordan menggelengkan kepalanya. Upacara pernikahan hanya akan berakhir dengan baik setelah kedua mempelai menyelesaikan pernikahan mereka. Geng Weilun tertegun. Sempurna. Oh, Jordan, kau tidak berguna. Saya pikir Anda akan melakukan sesuatu yang hebat. Jadi kamu hanya ingin tidur dengan wanita yang telah berselingkuh. Park Chan yang juga tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Jordan,
Kamu terlalu menarik. Saya akan bisa mengerti jika wanita itu adalah Lauren. Tapi kau sangat enggan untuk berpisah seperti Hailey bahkan saat menghadapi kematian. Apakah Anda lupa bagaimana dia mengkhianati Anda? Apakah Anda lupa tentang dia tidur dengan Tyler dan yang lainnya? Apa kau tidak merasa jijik tidur dengannya lagi? Miyamoto Masaki setuju. Betul sekali. Jika istri saya mengkhianati saya seperti yang dilakukan Hailey, bahkan menciumnya akan membuat saya merasa jijik. Jordan, kamu bersedia menerima wanita seperti itu. Kamu memang berbeda, hahaha. Sementara itu, Hailey sangat tersentuh hingga hampir menangis. Hubi, dia ingin bersamaku tepat sebelum dia meninggal. Hubi sangat mencintaiku. Ishak. Orang-orang ini sama sekali tidak mengerti maksud Jordan. Apakah dia benar-benar akan tidur dengan Hailey? Tentu saja tidak. Ini hanyalah tindakan sementara untuk mengulur waktu. Dia harus menunggu tsunami datang. Dia tidak bisa mati sebelum itu. Park Chan-yang tertawa. Haha, karena kamu dan Hailey sangat mencintai satu sama lain, aku tidak akan terlalu kejam di hari pernikahanmu. Baiklah, aku akan membiarkanmu menyempurnakan pernikahanmu, tapi aku hanya akan memberimu waktu setengah jam. Jordan berkata, baiklah, ada kapal pesiar mewah di sana. Kamu bisa menungguku di sana. Park Chan-yang dan Miyamoto Masaki memandangi kapal pesiar di tepi laut. Saat ini, ombak masih relatif tenang, dan belum ada tanda-tanda tsunami besar. Jadi Park Chan-yang dan Miyamoto Masaki setuju. Baiklah, kami akan menunggumu dia. Kirim istrimu setelah kamu selesai. Bab 725, Hailey, aku tidak akan salahkan Jordan lagi.